Wala haula wala quwata illa billah, segala puji bagi Allah, yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, memberikan kami kesehatan sehingga kita dapat berkumpul lagi di malam hari ini dalam rangka presentasinya Mbak Sally untuk jurnalnya. Juga shalawat serta salam, semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Baik, mungkin langsung saja ya untuk Mbak Sally, monggo untuk, mempresentasikan jurnalnya. Monggo, kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Sarah. Sebelumnya, sebelum saya presentasi, saya itu nggak tahu presentasi jurnal itu yang kayak gimana. Yang saya tahu Ya itu. presentasi itu presentasi makalah, seperti pada umumnya di perkuliahan gitu. Jadinya nanti kalau ada salah, ya mohon dimaafkan ya, karena saya nggak pernah sama sekali untuk presentasi dalam jenis presentasi jurnal ini sendiri gitu. Mohon pencerahannya, ini berarti dibahas satu-satu, judul, latar belakang, atau Iya, gimana? wes biasanya wes, yang kamu tahu aja nanti diperbaiki nanti. Oh, oke. Ya, terima kasih. Kembali lagi, pada pembahasan jurnal yang kemarin dengan judul, penerapan penerapan strategi personal branding pada warung makan Nadifa dalam peningkatan taraf penjualan di desa. Nah, untuk desanya sendiri ini dirubah kembali di Desa Karangmluwo karena kemarin ada perubahan sudah konfirmasi kepada Pak RT-nya bahwa desanya itu namanya Karangmluwo bukan Karangmluwo, berarti petanya kemarin itu yang salah. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, karena kemarin sudah dibahas, jadi saya melanjutkan kembali tentang pembahasan kemarin. Di sini di latar belakang ini saya mengangkat tema tentang warung makan Nadifa ini sendiri karena warung makan di daerah Jember sendiri sudah terdapat warung makan yang memiliki jenis usaha kuliner yang memperkenalkan produk-produk jenis baru dengan penawaran yang berbeda-beda. Nah, iya apa sih Mas? Dijelaskan lagi latar belakangnya. Iya wes, lanjut, lanjut. Kalau nanti loncat-loncat nggak sistematis nanti. Oke, oke. Ya. Di dalam penelitian ini salah satu warung makan yang peneliti teliti itu yaitu warung makan Nadifa, tepatnya di Desa Karangmluwo, Jember. Nah, warung makan Nadifa ini memilih nama pemilik warung sendiri untuk dijadikan sebagai personal branding di dalam penjualannya. Nah, terbukti dalam sebutannya sendiri sudah memakai nama Nadifa, yaitu nama pemilik pengusaha kuliner tersebut. Nah, untuk apa bedanya dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang Sally ambil, yaitu perbedaannya jika di penelitian terdahulu yang pernah dibahas oleh Christopher dan Dini dalam jurnalnya yang berjudul Strategi Personal Branding dan Selebgram Non-Celebrity, itu mereka memilih salah satu seorang selebgram yang memasarkan brandingnya sendiri atau namanya sendiri untuk melakukan pemasaran produknya ataupun melakukan kerjasama dengan kolega lain dengan pemasaran menggunakan namanya sendiri gitu. Nah, untuk bedanya apa dengan penelitian yang saya ambil ini sendiri, jika di penelitian yang terdahulu menggunakan salah satu selebgram yang sudah terkenal di media sosial, tetapi penelitian yang saya ambil ini sendiri menggunakan nama pribadi atau pemilik usaha itu sendiri tanpa menggunakan media sosial sebagai acuan pemasarannya seperti itu. Nah, dari sekian banyaknya usaha kuliner yang berkembang, ada juga yang berkembang menggunakan nama personalnya sendiri, ada juga beberapa usaha kuliner juga mengalami kerugian dan akhirnya gulung tikar. Nah, disebabkan kenapa? Karena hal tersebut disebabkan oleh kurangnya strategi pemasaran dari pemilik usahanya.
Untuk yang selanjutnya yaitu ya ini di sini di latar belakang ini penulis juga kurang mencantumkan apa itu rumusan masalahnya. Jadi rumusan masalahnya itu sendiri yaitu bagaimana penerapan strategi personal branding dalam warung makan Nadifa itu sendiri. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan pada metode penelitian. Nah, pendekatan yang diambil di sini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif ditujukan sebagai kita, para peneliti, bisa lebih memahami tentang fenomena yang terjadi pada data lapangan dan lebih difokuskan pada subjek penelitian. Nah, pembahasannya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Mengapa penulis mengambil ini? Karena jika penulis mengambil metode fenomenologi itu tidak sesuai karena penulis sendiri tidak ikut campur dalam kegiatan usaha kuliner tersebut. Nah, teknik pengumpulan datanya menggunakan proses observasi dan wawancara. Jadi observasinya dilakukan tidak struktur maupun wawancaranya karena dilakukan secara langsung. Maksudnya langsung bertanya gitu, bukan harus pada pembahasan yang sudah terarah. Yang keempat, yaitu pada hasil dan pembahasan. Nah, untuk hasil dan pembahasan sendiri, ini penulis memberikan pembahasan mengenai kriteria dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh warung makan Nadifa itu sendiri. Nah, untuk kriterianya sendiri, ya seperti itu, ada 11 kriteria. Kok macet? Halo? Loh, lanjut. 11 kriteria sendiri ada keaslian, integritas, konsisten, spesialisasi, wibawa, kekhasan, relevan, visibilitas, kegigihan, kebaikan, dan kinerja. Nah, untuk hasil wawancaranya ini sendiri dilakukan dengan cara kemarin beberapa waktu yang lalu sudah melakukan wawancara kepada Ibu Nadifanya. Jadi untuk keasliannya sendiri, Ibu Nadifa ini seorang asli penduduk Karanglewo yang mendirikan sebuah usaha kuliner di desa tersebut. Untuk integritasnya, Ibu Nadifa ini selalu memberikan pelayanan terbaik dengan ramah, baik dari dirinya sendiri maupun oleh karyawannya. Konsisten sendiri ini Ibu Nadifa telah memberikan cita rasa terbaik tanpa merubah harga jual setiap produk makanan yang dijual. Untuk yang spesialisasi, di warung makan Nadifa ini fokus mengolah masakan Nusantara yang bertemakan tentang lalapan. Nah, untuk wibawanya sendiri, pengalaman dalam berwirausaha dalam dibuktikan dengan usahanya yang sekarang sudah memiliki beberapa karyawan, karena dari sana wibawa seseorang kepemimpinan itu terbentuk. Nah, untuk yang kekhasannya sendiri, Ibu Nadifa ini merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki usaha usaha kuliner dengan nama brandnya sendiri. Untuk yang relevan yaitu beberapa pedagang relevannya itu beberapa pedagang pasar yang menjadi ya kolega untuk berjualan itu tadi. Nah, untuk visibilitasnya dari ibu sendiri itu tidak pernah merubah harga jual per produknya, walaupun bahan-bahan yang digunakan itu sedang naik harganya di pasaran. Untuk yang kegigihan, diakui oleh beberapa mahasiswa dan masyarakat sekitar bahwa olahan masakan Ibu Nadifa ini adalah masakan yang memiliki cita rasa yang lezat. Untuk kebaikan atau goodwill, itu memberikan pengaruh, warung usaha ini memberikan pengaruh baik terhadap konsumen, baik dari segi pemberian pelayanan maupun kerjasama dengan pedagang pasar lainnya. Jadi di sana diterapkan bahwa
pelayanan itu harus nomor satu. Setelah mengunggulkan cita rasanya. Terakhir yaitu ada kinerja atau performance, itu menunjukkan performa sebagai juru masak yang handal menciptakan kualitas rasa yang enak. Seperti itu. Nah, dalam pemilihan nama pribadi, Ibu Nadifa ini termasuk sosok-sosok yang terkenal dalam kalangan masyarakat Karangmluwo. Apalagi namanya sendiri sudah dijadikan brand. Jadi orang-orang juga mudah mengenal Ibu Nadifa ini sebagai pemilik usaha warung makan, warung makan itu sendiri. Nah, pemilihan tempat yang strategis juga menjadi poin utama dalam peningkatan taraf penjualan ini. Jadi pemilihan tempatnya Ibu sendiri itu memilih tempat di area sekitar kampus. Selain itu banyak juga terdapat usaha kuliner di sekitar kampus IAIN tersebut. Akan tetapi perbedaannya dengan warung makan Ibu Nadifa ini sendiri, warung makan Ibu Nadifa lebih menonjolkan tentang kehigienisan dan sarana prasarana yang cukup lengkap. Selain itu, Ibu Nadifa ini sendiri menciptakan adanya pelayanan khusus terkait pembeliannya atau proses pemesanan. Jadi di dalamnya ketika kita melakukan proses pemesanan di dalam warung Nadifa ini sudah dipetakan antara makan sendiri, makan di tempat, ataupun take away, pemesanan dibungkus, ataupun pakai sistem Grab dan Grab Food dan Gojek itu sendiri. Itu sudah dipetakan sendiri-sendiri agar pada saat proses pemesanan itu tidak terjadi keributan dan lebih tertata. Nah, untuk kualitasnya sudah diakui oleh beberapa mahasiswa bahwa kualitas rasa yang dibuat oleh masakan Bu Nadifa ini sendiri sudah cukup lezat oleh beberapa oleh beberapa orang yang sudah saya tanyakan itu bahwa mengakui kalau masakan olahan dari Bu Nadifa ini juga lumayan lezat. Nah, untuk itu tadi mengenai cita rasa. Nah, untuk harga jualnya sendiri, Ibu Nadifa ini tetap memakai harga jual yang ekonomis dan tidak memberatkan masyarakat sekitar. Jadi harga jualnya sesuai dengan bahan-bahan yang terdapat di daerah Karangmluwo, bahan-bahan mentah yang diolah itu berapa harganya dibandingkan dengan harga jualnya itu masih tidak jauh lebih condong, maksudnya harga jualnya terlalu tinggi, tidak, karena areanya juga di sekitar kampus. Bu Nadifa sendiri juga memperkirakan bahwa terdapat banyak mahasiswa dan masyarakat sekitar yang notabene itu pendapatannya juga kurang memadai. Jadi untuk harga jualnya itu disetarakan gitu dan tidak sebegitu mahal seperti itu. Nah, itu tadi yang saya sebutkan merupakan faktor-faktor yang mendukung nama Nadifa ini sebagai branding tersendiri bagi tempat usaha kuliner tersebut. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari Sally. Mohon maaf apabila kurang maksimal dan kayaknya memang kurang maksimal dan tidak terbaik dan bukan yang terbaik juga. Nah, mohon komentar, kritik, saran dan apapun itu sejenisnya diutarakan kepada Sally agar Sally semakin semangat juga untuk merevisi jurnal yang inilah pokoknya jurnal ini. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bu Koor yaitu Sarah. Aku. Iya, karena sudah selesai mungkin langsung saja pada sesi kritik, saran kritik penilaian. Oke. Mas. Sen.
ini teori strategi personal branding ini kamu pakai teorinya siapa? Jadi dalam jurnal itu nanti kamu juga harus bisa memposisikan teori. Teori itu mau dijadikan sebagai pisau analisis atau hanya sebagai teman dalam apa, mengaitkan dengan metodologi. Yang kamu tunjukkan ini adalah metodologinya saja, tidak ada satu teori pun yang dibahas dalam pembahasanmu ini. Nah, coba saya tanya, kamu ini pakai teorinya siapa untuk apa? Untuk jurnalmu ini? Karena ini diperlukan nanti bagaimana nanti arah pembahasan dari apa? Dari jurnal kamu ini. Dan kayaknya jurnalmu ini coba dilihat. Kalau kita buka yang kamu apa? Yang kamu contoh itu, apa judulnya guys ya? Apa judulnya yang nulis Instagram ya? Instagram. Nah ini strategi personal branding selebgram non selebriti ini ya. Ini coba kita lihat. Ini kayaknya rasanya ini apa? Bukan kualitatif tapi kuantitatif. Kayaknya loh ya kayaknya. Saya belum baca keseluruhan soalnya. Coba kita ke bawah terus. Oh, kualitatif deskriptif ya. Karena di sini ada variabel dan subvariabel dan indikator. Kalau ada seperti ini kayak ini nih. Saya nggak tahu ya ini dari siapa ini referensinya kok sampai ada. Ini sudah salah satu bentuk dari apa namanya? Ini nih salah satu bentuk dari Puan sudah. Jadi apa namanya ya? Ya itu sudahlah. Entah ini dari mana, saya juga masih belum teliti artikel yang kamu bahas ini. Intinya kalau kamu langsung memakai seperti ini tidak cocok dengan apa? Dengan penulisanmu yang sebelumnya. Karena ini langsung apa? Bahas aslian. Ini nggak jelas teorinya pakai punya siapa. Teorinya juga punya siapa masih belum jelas. Coba Sally sekarang pakai teorinya siapa? Gini ya, kalau presentasi jurnal itu pertama yang harus dipresentasikan sama dengan nanti kalian apa presentasi skripsi. Yang pertama harus dipresentasikan itu adalah abstraknya dulu. Abstrak. Jadi dalam abstrak itu ya. Jadi punya Sally ini saya tadi sudah komentar untuk latar belakang tolong jangan singkat, padat dan jelas. Karena itu harusnya ada di abstrak. Jadi itu ya. Ini kalau itu abstrak itu bukan anu. Terus yang selanjutnya apa namanya untuk latar belakangnya diperkaya kata-katanya. Ya mungkin juga keterbatasan dari Sally karena yang di sini saya lihat untuk jurnalnya Sally yang digunakan apa? Ini cuman ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu pun yang nomor 5 ini punya metodologi penelitian kualitatif. Tapi jurnalnya saja ada 4 ya. Ada 4. Jadi masih belum memadai untuk penulisan jurnal. Jadi iya referensinya emang kurang, Mas. Nah, makanya saya tanya dulu untuk teorinya itu pakai teorinya apa dulu Sally ini. Biar nanti saya tahu personal brandingnya siapa yang ingin pakai. Karena saya lihat itu tadi setelah teleponan itu personal branding itu banyak. Apa namanya? Ada yang bagaimana orang itu bisa terkenal. Ada yang bagaimana grup itu mulai terkenal. Ada yang bagaimana caranya warung itu bisa laku. Nah, itu berbeda-beda. Personal branding yang teorinya siapa yang ingin dipakai oleh Sally?
Gimana, Sen? Nggih, Mas, nggih. Iya, punya siapa? Masih belum ada berarti. Iya, bingung itu tadi, Mas. Sally kan baca-baca kan. Terus ini kok di jurnal kok gini semua gitu. Maksudnya sudah ada kayak pakemnya gitu. Berarti mereka itu bacanya dari buku, nggak cuma dari jurnal aja gitu. Sedangkan Sally nggak baca buku sama sekali tentang personal branding. Jadinya nggak paham nanti mau ngambil punya teorinya siapa gitu. Nanti Ini, kalaupun ngambil sama dengan teori yang ada di jurnal kan ya jatuhnya kayak gini gitu loh, Mas. ya ini saya kasih contoh ya. Ini ada saya nemu teori personal Iya, branding. tadi Sally baca juga itu. Nah, ini skripsi nih harusnya ini sudah. Tapi saya lihat cari cari footnote-nya ini. Sharingmu, personal brandingmu. Ini cari ini footnote ini cari. Ya. Kamu nanti setelah membahas metodologi, kamu juga perlu mendefinisikan sebelum bahasanya itu kalau dalam jurnal mana wes yang terakhir di pendahuluan itu juga harus nah jadi gini, pendahuluan kan sudah ditulis itu kan sesuai ya, jangan padat, singkat dan jelas, pakai yang lebih dirincikan ya, nanti jadi 4 paragraf. Dan kayaknya paragraf kedua punya kamu itu masih belum mencukupi kriteria paragraf. Karena kamu sendiri pernah ngeritik punya teman-teman bahwa paragraf itu harus tersusun dari 5 kalimat. Kayaknya itu masih belum dari 5 kalimat. Belum. Ya, jadi kalau kita lihat ini ya. Jadi setelah pendahuluan itu, jadi langsung bahas memahami definisi personal branding. Nah, jadi itu nanti jangan memahami dulu. Jadi apa itu personal branding? Yang dimaksud personal branding, karena Sally belum menjelaskan apa yang dimaksud personal branding. Terus Sally mau pakai teorinya siapa? Itu harus dijelaskan di sana. Yang selanjutnya, ya ini kan definisi personal branding. Mas, sebentar. Itu setelah pendahuluan atau memang metodologi. setelah metodologi? Setelah metodologi. Iya. Kalau setelah pendahuluan kan metodologi. Ya, setelah metodologi ya. Lupa. Sorry. Setelah definisi personal branding selesai, dijelaskan sudah ya. Tadi memahami teori personal branding. Atau kasih saja memahami teori personal branding dalam marketing atau pemasaran. Ditambah seperti itu. Cari kamu itu personal branding itu apa. Nah, langsung pas poin selanjutnya adalah teknik warung Nadifah membentuk personal branding. Tadi kan dijelaskan banyak kali lebar itu kan, panjang kali lebar. Kalau kamu pakai teorinya Nelly ini, ada tiga yang harus dibentuk dalam personal branding kan, kekhasan, ini kan ya, relevansi, terus konsistensi. Nah kamu tadi itu pakai yang punya siapa, yang untuk penjabaran itu. Paham, Zen? Paham. Jadi itu ya. Terus jadi nanti korelasikan nanti kekhasan yang dimaksud oleh contoh ini hanya contoh, saya bisa kamu bisa pakai teori yang lain. Kekhasan yang dimaksud oleh teori ini nih, kekhasan yang dimaksud ini ditulis kekhasan menurut ini dalam teori personal ini di warung Nadif. Jadi dikorelasikan. Nah, itu nanti poin pertama kamu ungkap teorinya, yang kedua kamu korelasikan antara teori kamu dengan metodologi hasil wawancara yang kamu peroleh itu, bahwa warung Nadifah itu memiliki ciri khas enak, lezat, mantap dan nikmat namanya. Karena ini itu yang dirincikan dalam minimal ada 3 paragraf dalam setiap pembahasan itu. Teori, yang kedua itu pembahasan metodologinya, yang ketiga ya kembali lagi dari 2 teori dan metodologi itu kamu akan menyimpulkan bahwa kekhasannya seperti ini loh di warung Nadifah. Walaupun secara spesifik atau secara verbal orangnya itu
nggak menjelaskan bahwa khasnya ini. Kamu sudah menemukan, oh kekhasannya wal nadifah itu sebenarnya pakai teorinya ini. Paham, Zen? Paham? Enggak? Sar, paham Sar. Aku kok lengan Sar. Aduh, semakin ke inti kok semakin anu ya. Oke. Kita bahas pelan-pelan ya. Kita bahas pelan-pelan dulu. Pertama, Sally harus jelas pakai teorinya siapa. Oke. Nah, teori itu nanti sama Sally mau difungsikan sebagai apa? Satu, apakah sebagai teman dalam metodologi? Dua, apakah sebagai pisau analisis? Itu yang sebagai teman dalam metodologi, maka Sally ya namanya juga teman, gimana Sel? Bisa juga dipakai, bisa juga nggak dipakai. Paham? Kedudukan teori itu. Yang kedua, sebagai pisau analisis. Jadi nanti teori kamu korelasikan dengan fakta di lapangan, terus cara jadi teori kan abstrak nih Sel ya. Tadi kan dulu itu Dulu itu kita pernah bicara tentang apa itu riset. Riset itu adalah problem riset. Problem riset adalah sesuatu yang ada di teori tidak sama dengan kejadian yang ada di lapangan. Itu kan atau suatu keunikan yang ada di lapangan. Nah, atau bisa diterapkan sekaligus enggak apa-apa. Itu kan menjadi satu riset yang bagus. Nah, teori itu di kita. Itu teori. Cara untuk mengkolaborasikan antara teori dengan metodologi, cara mengkolaborasikan teori dengan fakta lapangan itu namanya metodologi. Paham? Paham, Sar? Tidak paham? Mas. Latih banget. Dari itu aja Mas, dari teori ini mau dijadikan teman dalam metodologi kan tadi kan bisa dipakai atau tidak. Gampangnya gini yang pisau analisis. Gampangnya gini aja wes, biar Oke. Saya analogikan ya gini ya. Ini HP ini anggap saja. Mas, cekat. Halo? Cekat. Ya oke. HP ini adalah fakta lapangan. Dengan HP, Sally bisa berkomunikasi dengan orang lain. Dengan HP, Sarah bisa lihat update statusnya orang lain. Anggap saja ini fakta lapangan. Paham ya? Listrik itu adalah sumber yang bisa menjadikan HP ini hidup. Oke ya. Dan bisa menghidupkan semua. Nah, yang menjembatani untuk bisa menghidupkan HP itu adalah charger. Ya. 3 ini paham ya? HP, charger, listrik. Oke? Paham ya? Ini harus berkesinambungan. Jadi gini, HP ini adalah fakta lapangan. Listrik itu adalah teori. Charger listrik ini adalah metodologi. Bagaimana listrik ini bisa mengalir kepada HP? Kan mestinya kan enggak langsung dari listrik plus langsung dicelok ke sini, enggak. Tapi ada proses itu. Proses bagaimana teori itu diterapkan di masyarakat. Proses bagaimana HP ini mendapatkan listrik dari sumber PLN-nya itu. Masih belum paham? Sedangkan teori, paham ya? Analogi HP paham? Enggak, jangan paham. Okay. Iya, paham analoginya. Analogi HP paham ya? Sekarang kita pindah analogi kepada teori, metodologi, dan fakta lapangan. Fakta lapangan itu suatu data yang kita peroleh melalui wawancara, dokumentasi, observasi, dan lain sebagainya. Itu data lapangan. Jangan diotak-otak itu. Itu adalah HP. Oke? Apa? HP. Data lapangan itu HP.
Ya. Teori itu sesuatu yang abstrak, yang bersifat teoritis, paradigmatis, dan bisa jadi membumi, bisa juga jadi hanya sebatas adopsi. Jadi itu teori. Definisi menurut tokoh ini, teorinya menurut tokoh ini, itu teori. Jadi tokoh ini menghasilkan ada beberapa personal branding dan sebagainya. Itu teori ya, teori. Bagaimana cara menyatukan antara teori dengan antara teori dengan fakta lapangan menggunakan metodologi set, ya, menggunakan metodologi. Oke, paham? Kalau metodologinya menggunakan metodologi kualitatif, deskriptif, silahkan deskripsikan. Kalau menggunakan deskripsikan teori dengan fakta lapangan. Tapi kalau menggunakan fenomenologi, nah itu nanti yang dipahami Sally kemarin yang dipelajari itu, yang fenomenologi. Jadi cara menggabungkan ini antara data antara teori dengan data lapangan atau fakta lapangan itu namanya metodologi. Ya, gampangnya seperti itu. Banyak yang mendefinisikan bagaimana posisi teori dengan metodologi dan fakta lapangan, tapi saya itu lebih lebih simpel, lebih enak menggunakan teori seperti itu. Jadi tadi kan sudah jelas bahwa fakta lapangannya ini Nadifah itu menggunakan menggunakan brandnya sendiri, nama orang, ya kan? Fakta lapangannya bahwa di sana itu memiliki ciri khas yang nyaman, enak, dan lezat. Nah, itu tadi sudah ya, fakta lapangannya itu sudah. Jadi yang dibahas oleh Sally dalam penulisan ini masih fakta lapangan, Sel. Walaupun kamu sudah di tabel itu mengaitkan kan keasliannya seperti apa, ini keaslian yang dimaksud keaslian seperti apa, ini kan aslinya orangnya ini kan, terus integritasnya seperti apa, ini fakta lapangan masih ya, apalagi masih di ini fakta lapangan. Nah, ini tidak masuk dalam proposal penelitian, tidak masuk ini karena ini fakta lapangan, bahan mentahnya ya, bukan proposal, dalam jurnal. Kalau urusan penelitian masuk nanti. Dalam artikel ilmiah enggak usah masuk saja ini. Apa yang harus dibahas pertama setelah membahas metodologi, latar belakang, metode penelitian. Nah, hasil dan bahasannya enggak usah. Langsung tulis mengenal personal branding. Gitu, Sel. Mengenal teori personal branding. Personal branding gitu ya. Dalam teknik dalam apa? Teknik pemasaran. Iya, Mas. Dalam teknik pemasaran. Itu aja enggak apa-apa, cari itu teorinya. Pokok seumpama nih ya, cuma ya. Teknik pemasaran. Yang nomor 2 apa yang perlu dibahas? Apa yang perlu dibahas nomor 2? Tadi itu. Mas, strategi pemasarannya. Oh, strategi pemasaran. Itu kan masuk kan? Strategi pemasaran strategi pemasaran warung Nadifah. Gitu. Yang terusnya apa setelah itu? DEF. Apa lagi yang perlu dibahas? Nah, pembahasan seperti ini, Sel, nanti kamu menggunakan teori ini. Pembahasan seperti ini menyesuaikan dengan teori yang kamu gunakan. Makanya saya masih perlu tahu teori apa yang kamu ingin gunakan ini. Kalau yang 2 itu
Yang ini loh. Yang yang mengenal dengan strategi pemasaran ini. Ini kan menjadi pokok wajib kan? Pembahasan wajib dalam jurnal kamu ini, mengenal teori personal branding dan strategi pemasaran di warung Danifah gitu ya. Nah, nggak apa-apa kamu bahas dua ini, nggak apa-apa. Kalau emang nggak ada lagi yang bahas, nggak apa-apa, dua itu saja. Tapi subnya diperbanyak dengan menggunakan analisis teori itu. Teori personal branding itu bahas apa saja? Bahas ciri khas, keaslian, apalagi itu tadi itu. Ada empat unsur yang ada di sana, maunya ada di unsurnya, sudah bahas itu. Dengan caranya adalah satu, deskripsikan apa itu secara teoritis, setelah itu baru nanti munculkan fakta lapangan, nanti lahir bahas, oh ini sebenarnya ciri khasnya ini loh. Iya wes baru ngeh. Paham ya? Iya baru ngeh. Ya Allah. Aku langsung intinya itu. Ya jangan langsung intinya, harus ya kalau pacaran jalan-jalan dulu. Iya ya. Enggak mau bertele-tele langsung. Cara paham, Sar, kok bengong, Sar. Hidupkan dulu moodnya, Sar. Oh iya. Gimana, Sar? Paham, Sar? Nggak tahu loadingnya gue sean, sumpah. Seli paham, Seli ya? Paham. Iya. Salah kalau kayak gini, wis. Bener-bener salah ini, Mas. Ya paham ya? Bener paham ini. Yuk, Sarah, apa ini yang nggak paham yang di mana, Sarah? Yang teori-teori itu tadi, Mas. Ya, jelasin, Sel. Biar saling melakukan ini. Yang teori yang mana, Sar? Yang anu tuh di pembahasan kamu mau pakai yang teorinya ini dijadikan teman dalam metodologi atau dijadikan sebagai pisau analisis itu tadi kan? Sampai situ atau yang mana? Iya, maksudnya misal aku pakai teorinya ini bla 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 bla. Terus diapain teorinya? Kalau penangkapnya Sally barusan, kalau dijadikan teman dalam metodologi itu teorinya bisa dipakai atau tidak dalam pembahasan kali ini, bisa dipakai atau tidak, itu maksudnya bisa dijabarkan atau tidak gitu. Tapi kalau teori dijadikan pisau analisis ini wajib dijadikan kolerasi dengan fakta lapangan. Paham nggak sih, Sar? Maksudnya yang jadiin teman dalam metodologi itu berarti ya wes cuma menyantumkan teori ini. Tapi cuma ditaruh toh, nggak diapa-apa deh wes gitu toh. Oh. Sepemahamanku ngono. Gini. Oke. Gini, Sar. Dari awal lagi. Ini masih 2 orang, Mas. Tapi 2 orang yang cerewet ini. Tanya terus. Jadi gini. Teori sebagai teman dalam jadi gini, kalau kamu sudah memposisikan teori itu sebagai teman, artinya adalah bahwa teori itu nggak cocok ketika kamu ke lapangan gitu kan contoh kita Sarah melakukan penelitian, hipotesisnya seperti ini, tapi ternyata di lapangan kok nggak seperti itu gitu lah. Jadi tidak sesuai dengan fakta lapangan. Paham, Sar? Nah, ketika tidak sesuai itu, maka Sarah harus memposisikan diri. Bagaimana teori itu dipakai. Hanya sebatas dipakai saja, tanpa harus dianalisis. Maka metodenya kalau hanya sebatas dijadikan teman, tidak bisa menggunakan metode fenomenologi. Tidak bisa. Harus deskripsi saja, tinggal deskripsikan saja. Kalau ingin lebih menarik, ya lupa teorinya. Paham, Sar? Sar? Kalau nggak kuat, lambaikan tangan. Berarti kalau pakai
fenomenologi berarti teorinya harus sesuai sama fakta lapangan gitu. Bukan sesuai, tapi teori itu nanti dijadikan pisau analisis. Karena fenomenologi itu kan tidak mendeskripsikan kan? Iya kan? Tidak mendeskripsikan. Jadi itu jadikan pisau analisis nanti. Gitu. Jadi terus nanti Mas, tadi kan ditanyakan masalah teori ini mau digimanakan gitu loh. Tadi kan sudah dianalogikan seperti ini seperti itu, tapi masih belum paham. Oke, kita pakai analogi yang lain masih belum paham. Tadi saya contohkan Sally mau pakai strategi personal brandingnya siapa, ya kan? Maka dalam hal ini Sally juga harus paham apa yang menjadi sub atau pembahasan di teori itu. Tadi kan saya sudah contohkan bahwa dalam personal branding, dalam teori personal branding itu ada banyak yang dibahas. Pertama yang dibahas itu tentang definisi personal branding. Yang nomor 2 itu yang dibahas terkait dengan dasar pembentukan personal branding. Yang ketiga, fungsi personal branding. Yang keempat, konsep pembentukan. Ini kita harus paham. Nah, nanti ketika kita sudah mendefinisikan seperti kita paham dengan seperti ini, maka dalam tulisan yang punya Sally ini juga jangan jauh-jauh dari teori yang kita bahas. Mengenal teori personal branding dalam teknik pemasaran. Ya sudah, pertama yang menjadi sub adalah apa tadi? Definisi. Ya kan? Ya kan? Benar ya? Yang menjadi sub bagiannya kan definisi. Ya kan? Definisi personal branding. Yang nomor 2 apa lagi? Fungsi. Nah, dalam mendefinisikan seperti ini, kaitkan nanti fungsi personal branding, fungsi warungnya seperti apa, definisi warungnya seperti apa. Jadi nanti apa ya? Ini repot, saya juga belum paham juga ini terkait personal branding ini. Jadi mendeskripsi. Jadi gini Sar, teori itu kita sinkronkanlah dengan yang ada di lapangan itu. Gimana kalau teori ini? Jadi kan di lapangan menunjukkan bahwa punya Sally mengatakan bahwa di Nadifa ini menggunakan brandnya sendiri kan karena memang sudah terkenal di kalangan beliau. Ya sudah tulis dalam definisi ini. Dalam fungsi apa tadi? Yang kedua itu. Apa yang kedua itu tadi? Lupa ya. Dasar menentukan personal branding ya. Ya sudah langsung tulis saja setelah mendefinisikan satu definisi. Nah, dasar pembentukan personal branding. Personal branding. Ini nomor 1 ya. Nah, yang nomor 2. Sorry. Nomor 2. Yang ini kan ada subnya. Subnya ini ya. Mohon maaf, ini nggak bisa otomatis. Masuknya yang pertama. Kekhasan dalam pembentukan personal branding. Ini. Dalam warung Nadifah, jadi setelah paragraf pertama membahas tentang kekhasan menurut teori tokoh siapa gitu. Yang nomor 2 adalah di warung Nadifah, jelaskan kamu jadi kekhasannya menggunakan seperti ini. Baru paragraf ketiga bahwa warung Nadifah ini sangat menggunakan teori ini dalam menciptakan kekhasan produk atau makanan yang ada di sana. Gitu, Say. Paham? Mas nanya Mas. Kan tadi katanya sampean Sally mau pakai teori personal brandingnya siapa gitu. Nah, itu yang maksudnya disebut teori itu misal menurut personal branding adalah bla 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 bla. Itu teori Mas namanya. Nah, pengertiannya dong. Nah, Gimana sih?
Teori itu apa, Sar? Menurut Sarah Gimana? sendiri, menurut Sarah sendiri teori itu apa? Teori. Apa dong ya? Enggak Le, lihat yang dari Haman tadi ngomongnya, Sally mau pakai teori personal brandingnya siapa? Kan berarti kayak misal menurut Bapak A gitu, personal branding adalah bla bla bla. Berarti kayak definisi dong. Sar, itu yang dimaksud. Kamu itu yang kamu satu itu bukan teori, tapi definisi. Ya, teori itu ini saya cari ya sumbernya ya. Menulis. Saya cari. Yes. Serangkaian atau bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena yang dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Ini dari Lebovit mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran teoritis yang mereka definisikan sebagai jadi definisi itu serangkaian, Sar. Serangkaian definisi, ya, teori itu adalah serangkaian definisi, pembahasan dan pembahasan yang sistematis. Contoh, gimana ya? Kemarin Sarah presentasi teori apa di di buku itu? Sar, lupa wes. Aku apa deh ya? Itu Aku metode. struktur apa sih? Struktural, fungsional. Oh iya, Struktural fungsionalisme ya. Ya, itu ya. Jadi ya. Teori itu serangkaian definisi. Ya, definisi apa itu struktural definisi, apa fungsionalisme. Terus bagaimana prosesnya? Bagaimana proses struktural itu berjalan? Struktur itu berjalan dan bagaimana difungsikannya? Terus untuk apa struktural fungsionalisme? Nah, itu serangkaian teori. Paham, Sar? Jadi yang menjadi pembahasan itu nanti itu yang dinamakan teori. Bukan istilahnya saja yang dinamakan teori, tapi serangkaian itu semuanya yang terkait dengan itu semua. Ada kadang pula tokoh itu seperti siapa namanya itu. Ini biasanya terjadi di filsafat. Kadang itu tokoh itu tidak mendefinisikan teori itu karena sudah menjadi kebiasaan yang lumrah di masyarakat, tapi itu menyebutkan bagian-bagiannya saja. Contoh definisi kelas menurut teori kelas menurut Max Weber. Ada kelas patriarki, ada kelas borjuis, ada kelas itu teori. Ya, Sar? Jadi serangkaian itu kalau membahas paradigma fakta sosial, paradigma sosial. Ya Allah, lupa ya keingatan fakta sosial lah ya. Kalau membahas tentang personal branding ya keseluruhan dari definisi sampai sub bagiannya itu menjadi satu rangkaian teori. Nah, kalau Sarah ingin tahu tentang kajian teori, buka beberapa skripsi nanti, Sarah. Ya, itu teori Sarah ya, oke? Gitu ya, Sally paham? Beneran nih. Ya enggak harus ini dua ini tok ya, Sally ya, pembahasannya. Iya, ditambahkan, Mas. Hah? Ditambahkan. Iya, enggak apa-apa juga pakai seperti ini, tapi ya kerangkanya juga harus sampean tahu. Jadi sesuai dengan teori kamu dah, teori yang digunakan. Ini ya, agak pusing ya. Ayan. Gitu ya. Ini masih bahan mentah punya Sally. Kesimpulan. Kesimpulan ini adalah menjawab
dari apa? Rumusan masalah. Rumusan masalah. Rumusan masalahnya Sel apa di sini? Kalau saya Sel belum menemukan yang mana rumusan masalahnya, Sel? Yaitu bagaimana penerapan strategi personal brandingnya di warung makan Adifa itu sendiri gitu. Oh, nggak disebutkan, disebutkan Cinta mana? Enggak, makanya itu. Ya itu Nggak disebutkan. dijelaskan. Ini terlalu sederhana ini bukan ini nanti masuk di abstrak ini. Kalau abstrak cocok ini. Kayak gini ini cocok kalau abstrak. Tapi kalau abstrak itu biasanya tidak ada footnote. Iya. Jadi Keyword. hasil dari pemikirannya sampean sendiri nanti. Maksudnya hasil dari deskripsi sampean sendiri. Kalau abstrak itu setelah kalian meneliti. Jadi setelah buat latar belakang, setelah buat semuanya sampai kesimpulan nanti baru buat abstrak. Gitu. Gitu ya. Oke. Sudah itu aja Sel untuk kritik punya kamu ini. Sarah paham, Sar? Saya mencoba mencerna, Mas. Kalau nggak paham tanya ke Sally wes. Oke, Walaupun siap. Sarah nggak Jadi. paham nanti kan kalau presentasi juga pasti ada ya mungkin 1 atau 2 topik permasalahan yang sama gitu. Aduh. Oke, gimana ini untuk besok ini? Ya paham sudah ya untuk penulisan jurnal Sel ya. Ya paham Mas. Ya wes, Sally. Mas. Mas. Kalau seandainya ya kan biasanya referensi itu kan ngambil dari buku, dari jurnal gitu kan. Nah, kalau dari buku itu, kalau dari jurnal kan cuma pembahasannya yaitu tuh kalau kita membedakan dari jurnal terdahulu itu apa bedanya gitu kan. Untuk penentuan teori dan lain sebagainya itu kan harus ngambil dari yang gimana ya? Yang referensinya yang pas gitu. Gimana sih Mas trik-triknya? Ya, di internet. Kalau buku ya buku apa? Personal branding. Ya. Kalau buku loh Mas, gimana downloadnya? Itu banyak web download buku, bukunya harus bayar. Ya Bukunya beli. harus ya gitu. Ya, itu yang jadi permasalahan Sally. Makanya itu, Sally bingungnya di situ. Saya kasih trik sekarang ya. Oke. Tapi jangan bilang-bilang ini. Ini rahasia perusahaan ini. Ya. Kamu ketik di Google. Bentar. No. Box. Nah, ini. Box. Apa sih? Ya. Box SC, WRG. WRG itu apa? Orang. Nggak tahu ini, guys. Pokok ini ini tempatnya buku-buku ini, guys. Oke ya. Oke. Ini langsung klik ini. Ini download buku minimal 5 per hari bisa, tapi kalau lebih dari aku punya linknya ini sudah, tapi bahasa Inggris semua Mas. Gimana itu? Nah, ada yang bahasa Indonesia. Gimana caranya? Ya Udah langsung punya aku linknya ini. Langsung klik apa? Personal brand. Coba kalau memang nggak bisa. Katanya nggak boleh aku pernah dibilangin temen nggak boleh langsung pada fokus pembahasannya. Kayak kamu mencari personal brand. Ya yang mendekati itu, jangan yang langsung personal brand. Soalnya nggak bakal nemu gitu. Pastinya larinya ke bahasa-bahasa asing gitu. Iya, nanti artinya personal branding itu apa? Ini kan keluar semua ini kan bukunya ini. Iya, bahasa Inggris semua itu. Iya. Atau teknik pemasaran. Cari aja buku teknik pemasaran. Kok bahasa Inggris semua ya kalau ekonomi ya? Iya, makanya dari itu. Aku dari kemarin nyari, sudah dikasih link, beberapa link. Kalau nggak bayar ya bahasa Inggris. Bahasa Inggrisku kayak gitu pula. Ini buku-buku lama soalnya, buku-buku lawas. Ada emang nanti dah tak jadikan dah. Saya usahakan Oke, Mas. Jadi butuh berapa? 20?
Oke, nggak apa-apa. Yang penting ada aja gitu loh yang terjemahan daripada nggak ada yang terjemahan. Ya wes nanti kita carikan. Sih. Sarah juga perlu buku Hukum Zar. Isara. Aduh. kayak gitu ya. Mas, Woi, mau nanya. Itu berarti kan itu kan pakai kualitatif ya. Itu harus bin banget, bin wajib Hah? wawancara. Harus banget wawancara. Pin banget nih wajib. Apa sih, Zar? ya gimana kemarin saya yang belajar teori kualitatif kemarin itu. Ya ke Jember Sar besok. Yuh, ya Kemarin ampun. waktu di Jember kamu nggak wawancara. Nah, Kan banyak sih, Sar. kemarin pas di Jember itu cuma ngajak ke alun. Wawancara apa aku bingung mah. Loh, permasalahannya apa dulu? Terus mau wawancaranya ke siapa kan? Itu kan dulu. Biasanya kan Pelecehan, gitu. pelecehan seksual, woi. Ada tapi di Jember itu. Kan di kampus. Maksudnya kan aku Pak. pakai fenomeno berarti itu yang ngalami aku sendiri gitu, Tama. Iya, wes. Bisa jadi. Pernah sih, tapi enggak yang parah-parah banget. Ya nggak kamu tok, Sar, cari teman-temanmu atau siapa mungkin yang lebih parah dari kamu sampai kayak dia digudak ngono loh. Ngerti nggak sih? Kayak catcalling cewek-cewek gitu Tanya ke sampai dia teman dikejar kelasnya. pakai motor gitu. Tanya ke teman kelasnya di chat. Pernah nggak selama di kampus merasakan catcalling? Ada tugas kuliah gitu. Ada, tapi aku waktu itu diceritain, tapi bukan verbal. Like catcalling kan verbal kan. Nah itu langsung Langsung gimana? Tindakan langsung. Dia apa? Tindakan langsung. Ya apa, Mas? Tindakan langsung. Oh, Akan langsung. Oh, tindakan langsung. Kan ya, katamu iya, tadi iya. catcalling verbal. Iya. Langsung kalau itu. Mau nanya sama Nuna ya? Cobalah nanti didiskusikan lagi lah. Kan nanti ada hasil dari penelitian itu. Iya, harus ada. Nanti Oke, namanya itu ya apa pembahasan teori dengan fakta lapangan itu namanya hasil nanti. Ini aku lah nggak ada Saya belum lihat punya itu kamu. sih. Saya belum lihat Dari- punya kamu sih. Saya Apa? masih lihat punya Sally. Jangan dilihat, Mas, samburadul. Langsung besok dah, Sarah. Besok ada. Iya, Sarah besok ya. Jam berapa besok? Jam 8. Jam 8 pagi. Mudah-mudahan di ya. 8 pagi. Jam 8. Jupri tidur paling. Benda, kalau mau jam 8 tak usahakan jam 8. Atau setelah sahur? Boleh. Nanti berarti. Gimana Bu Kor? Setelah sahur Kalau kan? besok sore nggak bisa, besok sore Sally yang nggak bisa. Terus malam katanya ada rapat. Setelah sahur. Setelah sahur. Iya, biasanya otaknya lebih encer setelah sahur, Bu. Jam berapa? Jam 3. Jam 3 baru Terserah bangun dah. aku. Setelah subuh dah sekalian. Baru Jam subuh. 4. Jam berapa? Jam 5. Ya tidur kalau jam 5. Jam 3 wis. Atau dimajuin sekalian jam 2. Nggak boleh tidur aku. Ya sekarang kan jam 11 ini, 12, 13. 3 jam tidur.
jam 2 Aku sudah tidak sahur, pernah setelah tidur sahur di kantor. tidur, Pak. Sekarang di Aduh. Mas, punya aku amburadul, sumpah. Nggak ada teori ini. Gak ada apa-apa nih. Iya sama, wes punya Heli juga gitu itu handaian. Ada teman. Biasanya kan gitu. Wes ya nanti ya jam 2:30. Angin Berarti turun aku, Mas. cuma bertiga lagi berarti. Ya Irsan hubungi. Ratu Rumeneh Irsat. Waduh. Ya wes ya nanti ya jam 3 ya. Jam 3:30. Terserah wes, Mas. Ya wes 2:30 ya. Kalau Mas Ini- Jufri ya aja jam 2 bangun Mas Jufri. Yang lain ini. Ya jam 2:30 ya. Iya wes. Nggak tahu Bu Sarah. Satu wes. Udah turun. Ya iya. Oh jam berapa? Dari Waduk Ini saya Babat. jam 10:30. Oh, Jam 10:30 kan? Jangan Bu, jangan. Nanti nggak tidur. Gara-gara mikirin teori apa besok ini. Tidur Bu. Oh, nak teori ini loh. Ya Bu, Iya, nggak wes. apa-apa. Nanti kan Ya. dibantu sama-sama bantu. Oke. Sally diingat-ingat nanti pertama yang harus mendetik ya Sally, jangan saya. Biar apa yang sekarang didapat, yang sudah paham untuk kritik teori, kritik tulisan, itu biar langsung di-sharingkan kepada Sarah. Nanti saya tambahin nanti, oke? Jam 2:30 ya, oke? Masih melekat ilmunya ya. Ini masih. Andai dikjut seperti ini mungkin teler semua anak-anak. Ya itu, jadi memang saya itu dulu ikut proses nulis jurnal itu 1 tahun. Karena pertama yang harus dipahami itu ya membuat kerangka berpikirnya seperti apa. Jadi teorinya dulu diperkuat. Jadi kajian teori dulu. Pokok teori itu. Jadi teori sosial dulu itu. Teori kelas, teori banyak itu teori itu. Jadi nanti setelah itu baru jalan-jalan. Setelah paham teori jalan-jalan. Saya jalan-jalan. Nah, ketika jalan-jalan sudah nemu masalah apa. Itu dibawarkan semua. Nanti kita mau yang mana penelitiannya. Setelah itu baru belajar metodologi penelitian. Belajar metodologi. Setelah belajar metodologi, lanjut lagi ke pembahasan. Apa yang harus dibahas? Bahas wis. Setelah itu baru nanti finishing bagaimana cara menulis prosa dalam menulis teknik penulisan itu ada zero mendelay itu yang diajari. Jadi hampir 1 tahun itu kemarin saya. Kalau kalian kan prematur ini kan. 3 bulan. 3 bulan belum nyampe. Ya Dan Allah. 1 tahun itu kemarin ya 1 kali pertemuannya. Kalau ini kan kita intens pertemuannya. Jadi saya sudah kalau mau pakai metode itu, insya Allah pusing semua kalian. Nggak bisa. Jadi harus ada beberapa yang di-cut. Bagaimana kalian langsung bisa paham. Tapi tidak semudah itu ya. Ini masih belum semudah itu dalam proses menulis. Masih ada lagi tahap selanjutnya. Jadi nanti ketika sudah selesai semua artikelnya, saya ingin review semuanya. Ada kata yang sulit, teorinya siapa. Nanti ini masih belum cek plagiasi. Cek plagiasi bagaimana mendeskripsikannya itu masih belum itu. Setelah cek plagiasi itu nanti ya masuk ke jurnal itu masih belum. Jadi masih harus ada reviewer. Jadi nanti mungkin setelah punya kalian selesai semua, cek plagiasi sudah mantap, terus kita undang reviewer untuk bergabung dengan kita. Jadi nanti siapa yang bisa bergabung untuk review jurnal Hamian, ya kan keren. Sudah masih semester berapa? 4. Sudah jurnalnya sudah direview oleh dokter. Kan keren. Jadi dikasih ke beliau. Jadi review apa saja yang perlu diperbaiki. Nanti baru kalian revisi. Setelah revisi, ajukan di jurnal itu. Insya Allah kalau ngikuti ini, kalian sudah terindeks Scopus walaupun 3.
tulisan kalian. Itu pun kalau Scopus itu persaingannya ketat ya, minimal lah masuk Sinta 3. Karena ya saya kenapa kok seperti itu saya tekankan sekarang, nyesel, saya pun juga nyesel kenapa nggak nulis mulai dulu. Beasiswa S2 itu sekarang itu salah satunya harus punya karya ilmiah terindeks Scopus, terindeks Sinta 3 minimal. Ya kalau semuanya sampean ini sudah, kalau nanti melalui proses ini, insya Allah cintanya itu LPDP sampean itu S2. Jadi tidak usah ya mudah-mudahan barokah untuk bagaimana menulis dan lain sebagainya ini ya, walaupun cuma sebatas kayak gini ya, mudah-mudahan manfaat nanti. Amin. Jadi itu ya ruwet ya kalau nulis ya, jadi harus sabar, telaten, konsisten, disiplin. Jadi itu yang harus diterapkan ya. Kalau nulis itu bukan orang pinter. Kalau orang pinter itu ya minteri nanti kalau nulis itu. Iya, orang rajin nih Mas. Orang rajin itu. Tapi nggak dapat ranking ya di sini ya. Enggak ada. Sudah berhasil jurnalnya jadi, alhamdulillah sujud syukur Mas. Iya wes. Gitu ya, sampai ketemu nanti jam 2:30. Sarah dipersiapkan presentasinya. Kabari yang lain, Irsyad yang ngumpulin itu, nggak apa-apa disuruh ikut. Nanti yang nyusul, suruh lihat tayangan saja, tayangan live-nya saja di YouTube. Yang kemarin itu saya sudah upload ya di YouTube itu, kok nggak bisa di share linknya ya, kalau cuma share link itu untuk tidak publikasi. Mau dibuat publik saja dah? Lu jangan. Bisa Mas, masa nggak bisa? Coba bisa, dibuka YouTube videonya. Soalnya lebih dari 3 jam itu kemarin kan, 4 jaman itu. YouTube berapa sih maksimalnya? Ya enggak ada maksimalnya, tapi untuk publikasinya itu yang ada yang untuk anak-anak, ada apa sembarang itu. Ya nanti saya coba lagi juga, ini juga akan kita sudah direkam kok, ini pembicaraan kita langsung di-upload juga nanti. Ya sudah, walaupun cuma bertiga ya, mudah-mudahan manfaat aja. Amin. Gitu aja ya dari saya. Terima kasih presentator. Ini kapan ini selesainya ini? Minggu depan. Bentar nanti bukunya dulu Mas, bukunya dulu biar teorinya semakin mantap. Oke. Nanti diskusi ya di grup ya. Oke Mas, siap. Yes. Mungkin Masuk grup lagi. Yang sering bermasalah itu dikeluarkan aja, siapa itu lagi, dia pokok yang nggak produktif dan keluarkan aja. Saya bikin cuman di grup cuma jadi penonton, jadi apa iya, kalau warga maksud saya itu ya, kita harus interaktif di grup, jangan hanya melihat, menyimak. Iya Mas, saya nggak mau kader-kader saya itu kemenye, nggak mau saya. Jadi harus cek semuanya, harus sigap semuanya. Kalau ya Mas ya, repot itu pas ngerjakan nggak ngerjakan dan repot. Ya itu pas ya, Sarah kan tadi mencoba bersabar. Saya biarkan Sarah bersabar. Saya silahkan Sarah untuk bagaimana. Gimana Bu rasanya Bu? Nah, jadi sekarang kan kita tahu. Jadi mungkin itu juga pelajaran. Jadi kenapa kok Mas Yufi langsung mengambil keputusan yang sangat kadang membuat marah orang lain, kadang ini ya akan seperti itu nanti jalannya gitu loh. Kadang orang lain kan risih, tapi ketika tadi kan saya sebenarnya sudah lelah untuk bersabar ya. ingin menegur Sarah sebenarnya tadi kan. Sar, coba tolong enggak Mas gini. Salah guyon ke saya. Ya wes, tak biarkan sama saya wes kan. Sudah hubungi saja. Kamu akan tahu nanti kriteria orang-orang seperti apa nanti. Bagaimana menjalankan keistiqomahan. Betul. Itu yang Jadi kalau saya langsung hasil akhir saja, karena prosesnya kan sama-sama saja gitu. Kan kalau sekarang Helwi kan menunggu hal yang tidak pasti nggak bagus sebenarnya. Betul. Nggak enak.
Coba Kayak gitu telaten tuh nggak aku, enak. waduh, wis ternyata tidak direspon karep mula. Ya, ya itu wes. Sabar juga Sarah ya. Dirasakan, aku juga pernah. Ya wes ya, gitu saja tadi saya. Terima kasih waktunya. Semoga kalian berdua masih semangat. Ya saya juga apa ya? Ya ginilah. Walaupun ya kepada kalian juga jangan berkecil hati. Karena cuma berdua bertiga sama Mas Jufri ya agak seru nanti diskusinya. Jangan gitu. Jadi saya sering di kelas itu walaupun cuma 7 orang itu sering berslogan dulu itu. Slogannya apa? Minoritas berkualitas. Itu dulu itu slogannya itu. Jadi ya walaupun sedikit. Makanya kalau di kelas itu ya saya pernah itu kuliah berdua itu. Berdua dengan Elza, pernah kuliah cuma berdua dengan dosen pernah. Tapi kalau kalian kan sekarang berduanya kalian ini kan memang kalian sudah melewati proses yang sangat mungkin saya katakan cukup ketat. Pertama masuk di PK, setelah masuk di PK bagaimana ngayomi adik-adik, setelah ngayomi adik-adik bagaimana cara membimbing adik-adik dengan kekosongan ilmu yang kita miliki. Setelah itu baru dilanjutkan untuk bagaimana menulis sampai jadi 7 orang. Setelah itu dari 7 orang jadi 2 orang. Jadi ini sudah ada prosesnya. Jadi hanya orang yang telaten saja yang nanti akan masuk dalam kategori bagaimana bisa menulis. Jadi sabar saja, dijalani. Kalaupun nanti saya itu seakan-akan marah dalam chat, ya itu anggap saja bahwa itu hanya sebagai iklan saja. Karena saya juga sering ngetes teman-teman seperti itu. Ya kalau kalian sudah tahu seperti itu, kalau saya nanti di grup ada hal seperti itu lagi, ya sudah responnya biasa saja. Mungkin yang baru, orang-orang baru juga biar lebih kaget lah, biar nanti ada semangat termotivasi. Oke? Saja dari saya, tetap semangat untuk kalian berdua. Ajak, tularkan semangatan kalian kepada yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah dari saya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke koordinator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, agenda kita pada malam hari ini sudah selesai. Semoga yang didapat dari Mas Jufri arahannya dapat bermanfaat dan memperbaiki tulisan kita ke depannya. Ya udah cukup sekian agenda pada malam hari ini. Semoga dapat bertemu di lain kesempatan. Nanti. Cukup sekian dari saya. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.